Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan Abun Hasbullah Sambas saat ditemui tim MTV Jateng di ruang kerjanya menyatakan pihaknya masih terus mendalami dugaan korupsi di bantuan sosial Kementerian Agama di Madrasah Diniyah, TPQ dan Pondok Pesantren di Kabupaten Pekalongan. Dari penyidikan yang ditangani, baru dari bantuan sosial COVID-19, kasus Madrasah Diniyah yang sudah ditetapkan tersangkanya dan bisa jadi akan bertambah, sedang TPQ sudah puluhan saksi yang diperiksa. Tidak menutup kemungkinan dalam pengembangan dugaan kasus penyimpangan di TPQ juga akan menelurkan tersangka. Sampai saat ini perkara yang kami tangani yaitu bantuan COVID-19 dari Kemenag yang dilakukan oleh FKDT Kabupaten Pekalongan yang berinisial KN, bahwa kami dalam hal ini telah menetapkan 2 orang tersangka, salah satunya adalah KN, bahwa kami masih menggali dan tidak menutup kemungkinan mungkin akan ada tersangka lain, bahwa sampai saat ini kami menggali terus keterangan-keterangan dari berbagai saksi dan keterangan tersangka sendiri. Sepanjang ada hubungannya mungkin akan kami terus menggali. Makanya di dalam hal penyidikan ini kami akan menggali terus, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain. Makanya kami akan menggali terus di dalam penyidikan ini, sekecil apapun ada informasi kami kejar. Menanggapi adanya dugaan penyelewengan anggaran bantuan sosial di bawah naungan Kementerian Agama ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan menyayangkan bantuan COVID-19 bisa disalahgunakan. Padahal bantuan yang masing-masing lembaga mendapatkan 10 juta rupiah seharusnya untuk membantu pendidikan non-formal dalam rangka ikut memerangi penyebaran COVID-19 yang mendunia untuk pengadaan protokol kesehatan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, Kasiman Mahmud Deski menyatakan persoalan ini sudah ditangani pihak penegak hukum dan mau tidak mau semua harus tunduk dan menghargai proses yang kini sudah ditangani penyidik kejaksaan. Lembaga yang menerima itu 762 lembaga. Terdiri dari? Iya, semua TPQ. 762 itu lembaga TPQ, jadi 762 lembaga. Berapa besaran bantuan yang diterima? Setiap TPQ itu 10 juta rupiah, berarti totalnya 7.620 juta rupiah. Nah, bantuan-bantuan itu sesuai dengan juknisnya, penggunaannya itu ada 3. Yang pertama adalah pembiayaan operasional lembaga pendidikan keagamaan Islam, seperti membayar air, listrik, keamanan, dan lain-lain. Yang kedua, membayar honor pendidik dan tenaga pendidikan keagamaan Islam dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dan yang ketiga adalah pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan seperti membeli sabun, hand sanitizer, masker, thermal scanner, penyemprotan disinfektan, wastafel, alat kebersihan, dan lain-lain. Jadi peruntukannya hanya untuk 3 hal itu tadi. Gitu. Kalau SPJ bantuan itu diserahkan ke Kemenag Kabupaten, apa benar? Sesuai juknisnya, laporannya langsung ke pusat. Tapi sebenarnya kami sudah meminta kepada mereka untuk kami juga dibuatkan tembusannya. Walaupun diminta ke pusat, kita juga meminta untuk tembusan ke Kemenag Kabupaten Pekalongan. Penyidik kejaksaan saat ini sedang mengembangkan kasus bantuan COVID-19 dari Kementerian Agama untuk lembaga pendidikan TPQ di Kabupaten Pekalongan. Ada dugaan bantuan COVID-19 untuk TPQ ini juga melibatkan Badan Koordinasi atau BADKO. Investigasi tim MTV Jateng menemukan adanya pengkondisian dari pengurus BADKO
untuk lembaga pendidikan TPQ terkait pengadaan alat perlengkapan COVID-19 itu. Haja Hindun, selaku Ketua Badan Koordinasi TPQ atau BADKO TPQ Kabupaten Pekalongan mengatakan, dirinya sama sekali tidak pernah mendapatkan konfirmasi apapun terkait adanya dugaan pengkondisian pembelian alat prokes atau lainnya dari BADKO TPQ Kecamatan. Selaku Ketua BADKO TPQ Kabupaten Pekalongan, ia mengaku prihatin apabila kasus ini sampai menimpa beberapa oknum di bawah naungan BADKO TPQ. Memang saya Ketua BADKO TPQ Kabupaten Pekalongan. Ada kasus ya yang kemarin ada di Kejaksaan terkait dengan penyelewengan bantuan bansos yang dari Kemenak RI ya, Kemenak RI yang diberikan kepada Madrasah Diniyah, TPQ, Pondok Pesantren. Terkait dengan TPQ, saya sendiri sebagai Ketua BADKO dalam hal ini tidak ada pengkondisian apapun, tidak ada pemotongan apapun terkait dengan bantuan tersebut. Karena kami dari BADKO TPQ sendiri, waktu pengajuan pun dari mereka juga kita tidak mengkoordinir, tidak mengerti karena mereka mengajukan sendiri, mungkin lewat online, sehingga ketika cair ya langsung kepada rekening masing-masing dan kita tidak ngerti data TPQ mana yang mendapatkan bantuan. Sehingga tidak ada pengkondisian apapun atau pemotongan apapun. Kasus penyelewengan dana bantuan sosial COVID-19 untuk Madin menyeret nama oknum yang notabene adalah kader dari partai PKB. Bahkan yang sekarang sudah menjadi tersangka adalah pengurus DPC PKB Kabupaten Pekalongan. Dia menjabat sebagai Ketua DPC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah atau FKDT Kabupaten Pekalongan. Menanggapi hal tersebut, pihak DPC PKB Kabupaten Pekalongan mengaku prihatin. Terima kasih, Mas. Ini kalau terkait dengan kasus yang FKDT yang kami baca di koran itu memang sampai saat ini kami hanya sebatas membaca berita, Mas, dan tidak ada informasi apapun dari pihak manapun. Jadi ya kami belum menentukan sikap apa-apa. Dalam artian memang kami hanya menyesalkan kenapa ini terjadi gitu aja. Tapi kemudian tindakan-tindakan apa yang kami lakukan ini masih kita belum mengambil tindakan apa-apa dan hanya masih dalam sebatas koordinasi aja. Kemarin dalam penetapan SK dari pusat nama beliau muncul dalam Majelis Teman ini karena memang sudah terjadi masalah seperti ini. Dan hasil koordinasi kami dengan DPW, akhirnya beliau yang bersangkutan itu kita keluarkan dari kepengurusan PKB. Kalau sampai sini justru kami belum mendengar sedikit pun ada PKB yang menuliskan itu, karena memang dari proses awal sampai sekarang pun kita tidak tahu menang dalam hal itu, dan kami tahu itu baru ketika kemarin bahasa koran ada berita semacam itu di media itu, Pak ya. Dan itu yang kemudian tersangkanya adalah beliau orang FKDT ya, atau FKDT yang kemudian saya juga kemudian sempat mempertanyakan kepada teman-teman beraksi itu tidak ada yang tahu masalah bantuan itu sendiri. Diberitakan MTV Jateng sebelumnya, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan menetapkan 2 tersangka dari pengurus FKDT Kabupaten Pekalongan dalam dugaan korupsi bansos COVID-19 untuk Lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah dari Kementerian Agama tahun 2020. 2 tersangka adalah Kanan, Ketua FKDT Kabupaten Pekalongan, dan Iksan sebagai sekretaris. Kasus ini masih dikembangkan termasuk dugaan korupsi yang terjadi di bantuan COVID-19 di TPQ dan Pondok Pesantren oleh Kejaksaan Kabupaten Pekalongan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Tim Liputan MTV Jateng mengabarkan.